beda penuntut umum dan jaksa itu. Penuntut umum itu pelaksana penetapan hakim, kalau jaksa itu pelaksana putusan hakim. Oh, gimana Mas? Kalau beda jaksa ini, tapi kan. Selamat sore pemirsa setia Rio Podcast. Kembali lagi dengan saya Fadil Saputra dalam siaran Rio Podcast. Hari ini saya tidak sendiri, kita kedatangan dari Keterwakilan Kejaksaan Tinggi Riau ya. Dalam lebih tepatnya bidang bagian dari Perdata dan Tun Kejaksaan Tinggi Riau. Pantengin terus nih kita di Rio Podcast. Juga kita minta bantu Rio Podcast untuk disupport dengan like, komen dan subscribe. Ini gratis teman-teman untuk menyupport podcast asli Provinsi Riau gitu. Nah, ini kita minta perkenalan dulu dari Mas Riki ya. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Fadli dan teman-teman serta penonton setia ya Rio Podcast. Perkenalkan, nama saya Riki Makadu. Saya koordinator pada bidang Datun Kejaksaan Tinggi Riau. Dan ini rekan saya Bang Andriansah, kasih pertimbangan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Riau. Bisa kita minta bantu jelaskan dulu nggak Mas, kira-kira karirnya seperti apa dari awal, dari jaksa gitu kira-kira? Oh, karir dari awal ya. Awalnya dulu atau daftar lulusnya di mana gitu? Ya? Lulusnya di mana gitu? Oh, lulusan. Oke, saya S1-nya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oh, Salatiga. Nah, terus S2-nya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Masih Jawa Tengah juga ya? Masih Jawa Tengah. Untuk Mas Andrenya Mas? Kalau saya S1-nya di Universitas Hukum Muhammadiyah Palembang. Oh, wong kita Mas ya? Wong kita gilo. Wong kita galo. Saya lanjut S2 di Universitas Islam Riau. Oh, di sini Mas? Iya, S2-nya di. Udah selesai atau lagi S2? Udah selesai. Saya S2-nya di tahun 2012 dulu. Kemudian saya lanjut lagi S2 di Universitas Riau, mengambil Magister Manajemen. Sudah selesai juga. Jadi gelarnya SH, MH, MM. Dan sekarang saya lagi menempuh S3 di UNRI juga. Oh, di UNRI ya Mas. Baru apa atau udah mau selesai nih? Baru. Semoga cepat selesai untuk Mas Andra S3-nya nih. Amin. Kemudian kita bisa minta jelaskan nggak nih Mas? Ya kan, kalau jaksa itu kan identiknya dengan penuntut umum itu kan identiknya dengan pidana ya. Ya. Cuman kalau untuk Datun ini kayaknya kurang familiar ya. Kurang familiar di luar. Kira-kira bisa nggak Mas dijelasin gitu? Datun ini gimana sih ininya, bagannya dan tugas pokok fungsinya gitu? Bisa. Jadi di Kejaksaan Tinggi itu struktur organisasinya di bawah Pak Kajati itu ada bidang-bidang. Ya, di antaranya ya Perdata dan Tata Usaha Negara ini. Jadi dikomandoi oleh seorang asisten dengan ada 3 kasih di bawahnya, yaitu kasih Perdata, kasih Pertimbangan Hukum, dan kasih Tata Usaha Negara. Oke, jadi untuk tusinya kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum. Untuk bisa melakukan tusi itu harus disebut juga ada sprint. Jadi nanti kalau udah ada sprint itu jadi jaksa pengacara negara. Jadi kalau belum ada sprint ya kita sama jaksa aja gitu. Nah, gimana kalau yang jadi objek perkaranya itu negara gitu? Ya, jadi untuk objek perkaranya negara itu mereka harus bermohon dulu, minta pendampingan atau bantuan hukum kepada kita. Jadi harus ada pihak permohonan pemerintahnya begitu ya. Jadi kita nanti ada expose dulu. Kenapa sih kok harus kita dampingi perkara hukumnya? Itu dalam bidang tata usaha negara dan perdata. Dalam bidang kalau pidana? Kalau pidana enggak. Pidana kita hanya sebagai
advisor aja. Jadi pada saat kita sudah ada MOU nih misalnya dengan pemerintah daerah maupun kementerian ataupun BUMN dan BUMD, kita selaku jasa pengacara negara mereka, pada saat mereka ada gugatan, kita bisa sebagai tergugat maupun sebagai penggugat mendampingi mereka dengan surat kuasa khusus. Nah pada saat ini perkara pidana, kita hanya cuma menyarankan aja bentuk ini ranahnya pidana, silakan gini-gini, ini step by stepnya gitu loh. Berarti kalau misalkan salah satu pejabat begitu menjadi terdakwa atau tersangka dalam perkara pidana, kita nggak bisa. Enggak. Makanya konteks kita itu pada saat kita akan mendampingi BUMN atau pemerintah daerah, kita selalu membuat telahan terlebih dahulu. Salah satu poin telahan itu apakah ada konflik interest dengan penegak hukum lainnya. Pada saat misalnya kita mau dampingi salah satu dinas A misalnya, namun dinas ini sedang dalam pemeriksaan KPK, polisi maupun kejaksaan sendiri, kita pasti tidak akan dampingi karena di sana ada konflik interest. Berarti misalkan pemerintah punya perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, perjanjian itu misalkan merugikan pemerintah. Ya. Nah, di situ bisa peran jaksa pengacara negara. Bisa. Jadi kita apa perannya begitu? Jadi kita ada dua opsi di sana. Pada saat kita melakukan pendampingan, kita karena kita perdata, ini kita secara perdata dulu. Kita coba melakukan secara negosiasi pendampingan dulu, ditagihkan terkait kerugian itu. Namun pada saat tidak bisa, kita gugat perdata. Nggak bisa juga serahkan ke Pitsus. Oh gitu ya. Karena Jadi ada indikasi kerugian negara. Benar. Kalau dia pihak ketiganya yang tidak melaksanakannya, maka kita bisa menagih ke pihak ketiga itu. Ya, ini saya contohnya seperti ini nih. Pada saat ini kita pendampingan ke BPJS, Bang, ya. Nah, BPJS itu kan seharusnya perusahaan-perusahaan itu harus membayar iuran BPJS kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Nah, pada saat tiap bulan ini perusahaan-perusahaan ini diwajibkan untuk membayar, namun mereka tidak membayar. Kemudian setelah diakumulasi 1 tahun, berapalah kerugian yang harus dibayar mereka kepada BPJS. Nah, itu kita lakukan penagihannya. Kita undang perusahaannya ke kantor, kita undang, Pak, ini Bapak iuran yang harus dibayar sekian. Dan ini merupakan kewajiban sebagaimana undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, dia ada yang bayar langsung. Bayar dia berapa, Pak? 500 juta gitu, bayar. Karena ini ada pidananya. Jadi pada saat dia tidak mau bayar ini ya sudah kita advasikan ke sanksi pidana. Jadi dia mengandung sanksi pidana ya. Kalau dalam bidang PT-UN-nya gimana contoh konkret kasusnya? Kalau PT-UN itu rata-rata kita kalau PT-UN itu kan yang dilakukan gugatan itu kan basicking tuh, artinya keputusan pemerintah itu loh. Jadi objeknya itu rata-rata tuh pemerintah yang digugat, bukan pemerintah yang menggugat. Benar. Nah, itu peran jaksa gimana? Nah, kalau peran jaksa di situ saya kebetulan punya pengalaman waktu di Muko-Muko selaku jasa pengacara di Muko-Muko. Pada saat itu SK dari Dinas Perizinan digugat. Mereka digugat ke Tun minta batalkan SK perizinan itu. Kita dampingin lah. Ternyata pada saat proses perizinan itu sudah dilalui sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatannya ditolak. Sehingga artinya sah perizinan itu ya gitu ya. Jadi kita mewakili pemerintah sebagai ada permohonan. Sebagai tergugat lah jadinya, turut tergugat ya tepatnya, turut tergugat. Termasuk juga kita dampingin presiden ya. Gitu. Yang dampingin presidennya apa, Mas? Dia gugatan kepada ada suatu perkara SKK Migas ya. SKK Migas. Jadi SKK Migas itu pemberhentian pegawainya itu ada undang-undang baru dari 50 jadi berapa itu loh. Syarat umur ya. Syarat umur, kemudian digugatlah sampai presiden. Nah, kita mewakili presiden. Mewakili presiden ya. Jadi kalau ini misalkan pemerintah digugat karena udara tercemar seperti di Jakarta. Ya, itu juga air. Walhi misalnya. Ya, Walhi gugat presiden gitu kan, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu bisa diwakili. Kita itu rata-rata sepanjang kita diminta, kita turun. Karena kita sifatnya pasif kan. Jadi pada saat pemerintah minta bantuan kita pasti harus ada dengan permintaan ya. Karena kita kan free biaya gitu. Tidak boleh inisiatif ya. Kalau untuk gugatan seperti itu tidak boleh inisiatif ya. Tidak boleh inisiatif ingin membantu juga. Kalau itu kesannya juga kurang ini kan. Kalau inisiatif. Kemudian kalau untuk ini Mas, kira-kira pernah dengar nggak jaksa gugat undang-undang jabatan notaris? Oh iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Itu
Itu gimana tuh kasusnya kalau tahu? Ini saya nggak terlalu pasti tahu. Yang jelas itu karena itu kan jatuhnya kesulitan kita waktu itu kalau meminta keterangan ke notaris. Iya. Tunggu, itu kan jatuhnya bukan PTUN dan bukan Perdata. Kalau itu gimana? Itu tetap masuk ke ini kan pengujian ke undang-undang. Iya, uji ke MK itu. Ya, ke MK. Itu tetap MK kan setiap warga negara boleh mengajukan gugatan ke MK. Dan cuman yang jadi viralnya kan karena ya kerjaan. Orang kan tetap kalau menulis permohonan gugatan apa itu kan kerjaannya apa? Jaksa. Nah, itulah jadi viral. Sebenarnya kedudukannya sama di mata hukum. Yang gugatan Gibran kan, ini kan cuma pengacara baru gitu loh, baru katanya dia ya nggak apa-apa, boleh. Gitu loh. Artinya setiap orang warga negara itu berhak mengajukan gugatan. Hanya karena objeknya jaksa kemudian heboh gitu ya. Sebenarnya semua sama kedudukannya. Ya, saya agak apa juga tuh dengan jurnal ya. Itu kan kebetulan saya bacanya di jurnal. Jadi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris itu bunyinya notaris itu dapat dipanggil kalau sudah ada persetujuan dari majelis kehormatannya mereka gitu ya kan. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia kan negara hukum ya Mas ya. Nah, negara hukum jadi maknanya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum gitu kan. Semua orang dianggap sama gitu kan. Mau dia notaris, mau dia Mahkamah Kehormatan Notaris itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian jaksa yang menguji gitu. Jaksa yang menguji. Tapi uniknya oleh MK dinyatakan jaksa itu tidak punya legal standing. Iya, karena jual jabatan. Tidak punya legal standing gitu. Ya, jadi, kalau kita berdiri sendiri sebagai warga negara citizen bisa sebetulnya. Itu dia. Karena dia mengatasnamakan Persatuan Jaksa ya Mas ya. Persatuan Jaksa jadi nggak ada legal standing karena katanya Persatuan Jaksa belum tentu JPU. Kalau JPU sudah pasti jaksa, tapi kalau jaksa belum tentu JPU, dia bilang gitu. Ya, karena jadi, beda penuntut umum dan jaksa itu. Penuntut umum itu pelaksana penetapan hakim, kalau jaksa itu pelaksana putusan hakim. Oh. Gimana Mas? Kalau beda jaksa ini coba baca KUHP. Beda JPU sama jaksa. Enggak, dia dua, penuntut umum dan jaksa itu loh. Beda penuntut umum dan jaksa. Kalau penuntut umum itu pelaksana penetapan hakim. Pelaksana penetapan hakim. Berarti sudah ada ketetapannya. Dia yang melaksanakan. Pada saat proses sidang nih, disuruh hadirkan saksi. Oh, gitu. Ya, JPU itu ya. Hadirkan terdakwa, itu penetapan. Ini ditahan, ini tidak. Kalau jaksanya? Kalau jaksa itu eksekutor. Pelaksana putusan hakim. Sudah ada putusannya ya. Oke, ini kita diskusi nih Mas, karena di sini ada bantuan hukum, kemudian ada pas ini udah orang yang inilah. Nah, pertanyaan saya gini, kalau sidang online tuh udah sesuai KUHP nggak? Kalau telah hukum kejaksaan nih? Kalau secara online itu sebetulnya secara KUHP nggak ada. Kan kalau di KUHP itu kan terdakwa harus persidangan. Betul. Ya, terdakwa harus dihadapkan ke muka hakim gitu kan. Apakah dia di layar gitu sudah dianggap? Tapi jangan salah. Gimana Mas? Asas peradilan cepat dan sederhana. Justru dengan sidang online itu kita bisa cepat. Sebenarnya sudut pandangnya aja. Iya, dan waktu COVID kemarin kan itu meminimalisir penyebaran. Cikal bakal online itu karena COVID kan. Kebetulan pertama kali sidang online itu di Tanjung Balai Karimun. Kebetulan saya waktu itu bertugas di sana kan. Jadi waktu itu percontohan lah kita, karena waktu itu sempat stuck. Jadi kita yang berawalnya itu sidang online. Waktu itu masih pakai handphone waktu itu, belum ada Zoom, belum ada ini, masih pakai handphone karena baru kan. Sehingga waktu itu kita buat laporan sampai ke Jagung karena baru pertama kali kan di Indonesia. Akhirnya meledak lah sampai teman di Kejati Riau telepon saya waktu itu kan, nanya gimana ini prosesnya. Gini Bang, gini. Oh iya, karena dia kasih pinum Pekanbaru waktu itu. Karena dia mau sidang online juga. Akhirnya mulailah menjamur sidang-sidang online itu. Kalau secara hukum sih fine-fine aja semuanya, karena itu kan sudah kasusnya tuh overmark gitu pada situ pandemi kan. Kemudian juga kalau secara azas hukum kan tiada hukum tanpa pengecualian. Jadi setiap hukum tuh pasti ada pengecualiannya gitu loh. Berarti kalau sedang tidak COVID? Kalau tidak COVID ya paling enaknya offline. Kalau saya sebagai jaksa penuntut umum ditanya enak online atau offline, lebih enak offline. Lebih enak. Gimana kalau misalkan online itu kan ada banyak institusi yang terlibat ya, ada kepolisian juga, ada kemudian kan lapas gitu ya kan. Nah itu kira-kira yang ibaratnya apa ya? Kan
yang mewajibkan orang lapas juga menghadirkan saksi itu apakah ada dasar hukumnya atau seperti apa gitu, atau ada semacam kerjasama? Oh enggak, itu ada petugas kita di sana. Petugas kita standby di sana. Jadi petugas kita standby di lapas. Jadi kita berbagi-bagi. Sudah dikasih alatnya itu nanti. Makanya kita dulu awal-awal handphone, jadi jaksa dari mana-mana nih waktu. Sebenarnya kalau online itu ribet kita, karena kita jadi nambah personil, nambah biaya, nambah tenaga, karena kita menempatkan orang di rutan, menempatkan orang di PN, menempatkan orang di kantor gitu. Biasanya kan ada di ruangan titipan PN sudah, nanti kalau mau sidang diambil, taruh, dihadapkan gitu kan. Kalau ini kan berarti harus ada orang yang melihat di lapas, Jadi mereka ada petugasnya. Belum lagi nanti kalau ada saksi. Iya, kalau saksi biasanya kalau nggak di pengadilan di kantor kita. Oh, bisa juga di kantor maksudnya. Soalnya kalau nanti sidangnya selesai kan, terdakwa A kan ganti terdakwa B, kita kan panggil petugasnya. Oh, panggilin dong yang ini gitu. Ya iyalah, nggak mungkin kita panggil si tersangkanya kan. Iya. Makanya kalau ditanya offline atau enak online, saya senang offline. Yang kedua, itu yang pertama dari sisi birokrasinya lah ribet ya. Yang kedua, atmosfer terdakwa itu nggak pas di kita. Jadi dia enak, nggak ngakunya tuh enak kalau offline gitu loh. Kalau online tuh enak dia ngelesnya. Gitu. Gangguan sinyal. Nanti pas terdakwa cerita kita nggak dengar, sering itu. Iya. Tapi itu tidak mempengaruhi rasa keadilan. Enggak. Tetap berjalan seperti apa adanya. Tetap kebenaran material yang didahulukan ya guys ya. Kemudian untuk saya mau tanya nih Mas, kalau jaksa pengacara ini melekat atau tadi hanya dilantik ya. Itu melekatnya itu sejauh apa gitu? Apakah dia harus mendahulukan tugasnya sebagai jaksa ketika sudah dilantik atau sebagai pengacara negaranya? Disebut jaksa pengacara negara itu kalau sudah ada sprintnya. Kembali lagi sprint. SKK, surat kuasa khusus. Berarti dia sudah bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Berarti kalau misalkan sprintnya dicabut, ya jaksa aja. Jadi semua itu berdasarkan sprint, termasuk juga kita sebagai jaksa penuntut umum itu berdasarkan sprint juga. Namanya surat penunjukan jaksa penuntut umum. Hakim juga gitu kan? Hakim juga. Jadi pada saat kebetulan ini kewenangan kita ini di jaksa ini mempunyai kewenangan baik perdata, pidana, pitsus pidum gitu loh. Tergantung sprintnya. Jadi tergantung sprintnya. Jadi pada saat kita saya ini kan saya bertugas di Datun nih. Kalau ada sprint pitsus, menunjuk saya sebagai tim penyidik atau tim penyelidik, ikut ke pitsus saya. Karena ada sprint. Oh, nah ini berarti ada yang baru nih. Waktu kasusnya Irjen FS dan Irjen yang narkoba itu ya TD ya TM. Nah itu kan dua waktu yang hampir mirip dekat-dekatan gitu, beririsan ya kalau kita bilang waktunya. Nah saya ada yang menarik tuh, waktu itu pengacaranya TM mengatakan begini, setelah selesai putusan Irjen FS ya kan, setelah putusan Irjen FS, jaksa yang jadi JPU di Irjen FS itu juga jadi jaksa kemudian di TM gitu. Nah kalau pandangan Masnya itu gimana? Kenapa kemudian pengacaranya TM mempermasalahkan itu? Sebenarnya nggak ada dasar dia komplain. Itu udah tugas kita seperti kita kan itu. Jaksa, semua kita pernah disidangin. Berarti itu kan jatuhnya kan orang jaksa agung ya kalau nggak salah. Ya tergantung pimpinan. Kalau pimpinan itu kan punya ini kayaknya anaknya bisa nih. Gitu, udah nih aja yang menyelesaikan kan gitu. Berarti boleh dong orang dari Jaksa Agung jadi JPU misalkan di Pengadilan Negeri Rengat gitu. Itulah ada di undang-undang kita tuh ada azas namanya on the bar. Jaksa itu adalah satu. Jadi di mana aja kita kalau ada sprintnya bisa bertugas kita. Kalau hakim kan nggak bisa. Ya, tapi dilihat dulu kenapa harus Kejaksaan Agung harus sampai ke Rengat. Apakah itu termasuk kualifikasi perkara penting? Iya, penting. Dilihat dulu. Berarti qualified perkaranya. Jadi kayak ini kan beberapa misalnya kalau ngelihat ada perkara di Pekanbaru itu yang sidang Kejaksaan Agung karena penyidiknya Mabes Polri. Ini kan kita ada kesetaraan nih. Kalau Lokusnya di sini. Mabes Polri limpah perkaranya ke Kejaksaan Agung. Polda limpahnya ke Kejaksaan Tinggi. Polres limpahnya ke Kejaksaan Negeri. Jadi pada saat lokusnya ada di Pekanbaru, tapi penyidiknya dari Mabes Polri, itu Kejaksaan Agung juga ikut. Walaupun dia di daerah gitu ya? Dia di daerah. Kita juga sama nih, misalnya Kejaksaan Tinggi nih, perkara dari Polda tapi kejadiannya di Dumai. Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau ini bisa sidang di Dumai. Tuh.
Tergantung sprintnya itu. Tergantung sprintnya kembali lagi. Tergantung sprintnya. Itu kan agak beda kalau pengadilan kan. Kan nggak ada hakim pengadilan negeri Jakarta Timur sidangnya dulu. Makanya kita ada azas itu jaksa adalah satu dan tidak Ya, terpisahkan. jadi itu guys ya, jaksa itu adalah satu. Jadi jangan terkejut kalau nanti tiba-tiba ada yang nuntutnya itu orang jaksa agung gitu ya. Betul. Jangan terkejut guys. Terus kemudian kalau untuk ini apa ya? Kembali lagi nih Mas ke Datun tadi ya. Kalau masyarakat umum kira-kira bisa nggak minta bantuan atau semacam layanan hukum nih ke pihak kejaksaan? Bisa banget. Caranya gimana Mas kira-kira? Jadi kalau masyarakat umum itu sebenarnya ada 2 saluran nih kita. Jadi secara online maupun offline. Oh, ada online-nya juga Mas? Online-nya ada. Online-nya bisa di Halo JPN. Halo JPN namanya ya. Itu aplikasi atau web atau apa? Web. Oh, web. Jadi ya, di Halo JPN ya. itu di aplikasinya juga sudah ada juga Halo JPN. Jadi tinggal masukin email sama nama, nanti pertanyaannya nanti kita balas gitu. Halo JPN. Tapi kalau kurang mengena di situ, kurang ini bisa datang langsung ke kejaksaan terdekat. Kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Semua kantor kejaksaan punya. Semua kantor kejaksaan bisa guys untuk minta bantuan hukum. Kantor cabang pun ada. Kantor cabang gimana lagi Mas? Jadi kita itu ini ada apa lagi nih kantor cabang? Kejaksaan itu ada, pertama itu Kejaksaan Agung, yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang ketiga Kejaksaan Negeri, yang keempat itu cabang Kejaksaan Negeri. Biasanya yang belum ada Kejaksaan Negerinya. Kalau dulu ada cabang Kejaksaan Negeri Selat Panjang. Oh, jadi Manti ya. Waktu itu ya, tapi tahun sekarang sudah Kejari. 16 sampai 2015 sudah berubah jadi status Kejari gitu loh. Itu jatuhnya kalau cabang itu ada kepalanya juga atau gimana? Cabang kepala kejaksaan kepala cabang. Itu dia di bawah Kejari. Di bawah Kejari. Ya. Kalau saat ini masih ada nggak? Masih banyak. Kayak kemarin saya dulu di Selain Karimun kan. Karimun. Waktu di Karimun Kepri ya? Ya di Kepri ada 2 cabangnya. Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Batu sama cabang Kejaksaan Negeri Moro. Mas, pertanyaan saya nih. Kalau misalkan ada provinsi baru kayak Papua. Nah, itu kejatinya gimana? Masih induk 1. Tetap nanti dibuat. Tapi sementara 1 dulu. Berarti Papua Tengah itu menginduk ke misalkan ke Papua Barat ya. Iya. Yang sekarang ya. Papua Pegunungan ya. Jadi ada 2 di sana itu, Kejaksaan Tinggi Papua di Irian Jaya dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat ya. Di Manokwari ya. Manokwari ya. 2 kan dulu kan cuma Papua Barat. Yang baru sekarang semuanya di Papua. Apanya? Lingkup tugasnya itu masih berarti masuk di ke Papua ya. Berarti Jayapura ya. Jayapura. Oh gitu ya. Kan sama nih. Dulu kan Riau Kepri kan 1. Iya 1. Kejaksaan Tinggi Riau. Dulu Kepri itu cuma Kejari-Kejari aja. Sekarang pisah jadilah 2001 ya. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau itu loh. Jadi yang itu di bawah Kejati Riau. Ya, dulu. Sekarang di bawah Kejati Riau. Sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, kalau untuk ada kayak di kepolisian itu kan Kejati itu ada tipe-tipenya. Di kejaksaan ada juga. Ada juga ya. Kalau untuk Riau itu tipe apa, Mas? Tipe B masih. Jadi tipe A itu yang Medan, Sumatera Selatan. Kalau di Sumatera cuma 2 itu aja. Bedanya dengan tipe B? Dia kualitas luasan wilayah sama tindak kejahatan. Kalau Jawa itu tipe rata-rata A semua. Tapi juga Barat, ada yang B. Ada juga yang B. Jogja juga. Jogja B. Rata Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh A semua. Itu A ya. Karena memang itu kalau banyak. Kepalanya kira-kira pangkatnya apa gitu? Sama pangkatnya bintang 2, tapi tahapannya kalau jadi Kajati, setelah Kajati tipe B, dia jadi tipe A gitu ya. Ada asesmen lagi. Kayak mantan Kajati Riau ya, jadi Kajati di Jawa Timur. Ya, Ibu Mia ya. Kan dia sudah Kajati kelas 2 di sini dulu, ya. Baru kan kemarin ikut ikut asesmen untuk pemantapan Kajati kelas 1, lulus baru masuk. Baru bisa jadi di Kajati kelas A ya. Kalau tanpa asesmen nggak bisa masuk. Berarti dia ada ininya juga dong, ada tesnya juga. Tes. Wah, ternyata bukan agak ribet. Ternyata bukan bisa langsung ditunjuk, guys. Nggak bisa. Harus ada tes dan harus lulus nggak tesnya? Iya, harus lulus. Harus lulus, guys. Nanti. Ada peringkat? Iya. Jadi ada beberapa Kajati yang ada kemungkinan ikut tes tidak dapat tempat. Nggak lulus. Jadi maksudnya lulus tapi tidak dapat tempat, ada kemungkinan. Kalau lulus sudah pasti dapat tempat. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 orang nih yang diundang untuk asesmen, yang diambil 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 gitu loh. Berarti sisanya ya harus tetap di sini di kelas 2. Belajar lagi. Wah,
Karena kan lebih, kalau kelas 1 itu lebih kompleks dia, permasalahannya lebih kompleks itu. Dan mungkin lebih banyak. Lebih banyak, kayak di Medan bandingannya antara Riau sama Medan kan. Oh, berarti untuk di kabupaten kota juga ada kelas? Sama. Kalau di Riau ini ada 2 cuma kelas A-nya, Pekanbaru dan Dumai. Dumai. Nah, itu Dumai kenapa bisa kelas A? Dumai itu pertama, itu kebetulan saya saksi sejarahnya, kebetulan yang naikin mantan dari Dumai. itu saya tuh waktu itu. Nggak, karena kan dia Polresnya aja Polres kan. Iya, tapi dia waktu itu kan nginduknya itu Duri kan di situ nginduknya, sidangnya. Makanya pengadilannya udah kelas 1 duluan. Benar. Kelas 1 duluan, kemudian Kejaksaan kenapa ngikut di situ, karena banyak objek vital yang ada di Dumai. Kemudian akses berhubungan dengan perkara-perkara internasional juga di Dumai. Iya, benar. Saya kebetulan PMI ya. PMI narkotika dan skala nasional waktu itu. TPPO juga kan. TPPO, narkotika, penyelundupan. Yang baru-baru ini judi. Udah masuk ke kejaksaan nggak? Kita kurang monitor. Itu bukan bidang kita. Nggak dapat sprint berarti? Nggak. Kita sprint datun aja udah banyak gitu. Jadi kalau jaksa sendiri pernah digugat nggak? Pernah lah. Kalau gugat kemarin yang digugat itu yang digugat Pak Kajari ya? Atau gimana? Atau surat keputusan Pak Kajari? Rapid, itu gugatan Rapid. Kemarin yang digugat informasi yang jadi Pekanbaru ya. Iya. Nah, kemarin juga ada juga ya. Ya. Jadi kalau Rapid? Kalau Rapid juga JPN juga dilibatkan. Karena kita mewakilin kejaksaannya kan. Jadi mewakilin kejaksaan selaku pengacara kejaksaannya. Jadi Rapid itu setelah yang bersangkutan ditetapkan tersangka. Ya. Setelah yang jadi itulah fungsinya kesetaraan dalam hukum kan. Ya, kalau jadi nggak usah takut sama aparat. Kalau salah ya bilangnya salah. Ya, kuncinya gitu. Ya kalau dulu kan di tahun 70 nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau menurut Mas kalian nih ya kan, ini abang-abang jago di kejaksaan nih. Kira-kira wajah hukum hari ini dibanding ya mungkin 5-60 tahun yang lalu itu sudah mengalami kemajuan atau stagnan saja? Kalau saya pasti lebih baik. Karena kenapa ya? Yang jelas itu sekarang itu transparan. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan kita kasus itu nggak tahu benar-benar selesai entah nggak selesai. Tapi kalau sekarang kan semua bisa kontrol gitu loh. Kayak Jen Sambu itu kan semua bisa pantau secara live. Mirna dulu juga seperti itu. Artinya pada saat kasus-kasus menarik itu bisa kita lihat secara live, termasuk yang baru hari ini putusan MK kan. Iya. Kalau dulu kan jarang kita bisa nonton sidang kan? Bisa. Kita nggak tahu. Dulu sidang itu nggak pernah disiarin di TV. Wah, nggak ada cerita. Sekarang orang nobar sidang. Iya. Iya kan, hari ini ada nobar sidang kan. Mungkin makanya saya pikir lebih baik karena lebih transparan gitu. Karena indikator untuk melihat sesuatu itu bagus atau tidak itu lihat dulu transparan atau tidak gitu kan. Mereka kan lebih transparan, lebih terbuka. Berarti penegakan atau wajah hukum itu sudah mengalami kemajuan. Nah, ini ada dinamika nih Mas, atau ada semacam paradigma di tengah masyarakat bahwa masyarakat itu lebih senang penegakan hukum yang represif timbang yang preventif. Ya. Gimana nih pihak kejaksaan menanggapinya nih? Ya kan, masyarakat itu kalau yang represif itu lebih menjual. Like-nya itu sampai tapi kalau yang preventif udah kita misalkan nih udah kita sediain minumnya, kopi, tehnya gitu kan, nggak datang. Nah, itu gimana Mas? Citra itu kira-kira di pihak kejaksaan. Itu kasuistis dan berbanding lurus dengan kesadaran hukum. Kan kesadaran hukum kan jadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum kan. Itulah. Makanya kan kasuistis dan berbanding lurus dengan kesadaran hukum. Sekarang kalau memang orang itu gentleman, iya gue salah. Selesai kan? Cuman kan sekarang itu enggak. Nah, itu kan yang jadi masalah udah ke pojok banget. Baru ngomong. Ya, kan saya salah gitu kan, saya pertama. Cuman itu sebenarnya kalau hukum itu kan lebih baik, kalau di dunia kedokteran kan lebih baik mencegah kan. Yeah. Tapi kayaknya budaya di Indonesia belum mengarah kepada penguatan-penguatan yang preventif. Padahal enggak, kalau di kita itu sudah ada tuh di pencegahan, kejaksaan itu sudah ada tagline itu penindakan melalui pencegahan. Salah satunya dengan jaksa ya. Jasa pengacara negara, jasa masuk sekolah. Jadi program-program lah. Saluran-saluran untuk pencegahan itu ada 2, yang pertama di Intel dan yang kedua di Datun. Di Datun berarti termasuk penyuluhan hukum. Tidak, pelayanan hukum itu termasuk pencegahan. Jadi pada saat
ada proyek pemerintah ini minta pendampingan kita, itu kita cegah. Berarti sebelum kegiatan itu pertimbangan hukum dimulai, ditelaah dulu. Kita buat pendapat hukumnya ini boleh. Kalau masih terjadi kebocoran, itu kan kita makanya kalau kita memberikan pendapat itu kita kunci tuh di bawahnya, bahwa pendapat ini diberikan sebagaimana data-data dan bahan-bahan yang diberikan oleh pemohon. Jadi kalau di luar itu dia tidak memberikan, berarti bukan tanggung jawab kita gitu. Ada kan ibarat dokter kan, kita ngeluhnya sakit gigi, tapi kita ngomong sakit kepala, kan salah obat jadi. Iya. Jangan salahin dokternya ya, salahkan yang memberikan informasi. Itu. Iya. Siap. Kenapa? Kalau dalam hukum itu kan harus terbuka apa adanya. Iya, benar. Supaya ngambil keputusannya nggak salah. Tepat ya, harus tepat gitu. Sekarang kalau orang diperiksa tutup-nutupin, jangan salahin kalau aparat salah ambil kan? Itu banyak tuh. Kan banyak kejadian kayak gitu. Dia nutupin, tersangkain, nanti baru nyesel. Iya, Pak, sebetulnya bukan gitu-gitu. Cuma kan sudah jadi bubur. Padahal kita sudah berusaha untuk udah open gitu loh, sudah ngobrol. Jadi berarti dalam kegiatan-kegiatan kita katakan pengadaan ya, berarti jaksa juga dapat dilibatkan. Bisa sepanjang ada permohonan. Tadi ada permohonan itu, yang pertama ada permohonan, yang kedua tadi dalam setiap kegiatan ada di bidang di pertimbangan hukum tadi itu ada pendapat hukum dan pendampingan hukum. Berarti baik itu kegiatan fisik maupun non fisik. Iya. Dan itu udah jalan. Dan kita di Provinsi Riau khususnya. Berarti Kajati dengan Pemprov begitu. Iya. Kalau ini di Kejaksaan ada OFID nggak? OFID, pengamanan objek-objek vital. Oh iya, enggak. Kalau itu di Intel. Itu bedanya masuk ke Intel. Ke Intel. Tapi ada ya untuk pengamanan objek. Dia pengamanan proyek strategis nasional. Gitu. Kayak salah satunya yang tol sama yang 4G itu. Yang menyeret mantan Menkominfo gitu kan. Itu kan objek strategis nasional gitu kan. Itu dikawal juga oleh Kejaksaan. Intel tuh, yang Intel. Oh, tepatnya bidang Intel ya. Karena memang mereka ada bidang pengamanan proyek strategis. Kalau untuk TPPU tadi? TPPU Bidum. Oh, Bidum ya. Sudah di plot-plotin di Kejaksaan itu makanya. Kayaknya semua case ada nih. Semua. Jadi kan di Kejaksaan itu tadi udah jelasin Pak Bang tadi. Di atas Kajati, di bawahnya Pak Wakajati, di bawah Kajati ini ada asisten pembinaan, asisten perdata dan tata usaha, asisten intelijen, asisten pidana umum, asisten pidana khusus gitu loh. Jadi semua misalnya Pitsus masuknya di asisten pidana khusus, Pidum masuknya. Kalau propamnya Kejaksaan ada? Ada asisten pengawasan. Asisten pengawasan namanya ya, Aswas ya. Ini juga mantan pengawasan itu. Ini udah lengkap ya. Jadi gimana sih kalau polisi itu kan kalau dia dari awalnya lantas nanti kalau jaksa kayaknya enggak ya? Kalau kita enggak. Ya kita tergantung sprint mau ditempatkan di mana. Magister semua ilmu. Iya. Makanya kita harus kuasain semua ilmu gitu loh. Makanya ilmu saya juga banyak, ada manajemen publik ini semua diambil. Berarti kalau udah jadi Kajari atau Kajati itu dia udah kuasain. Ya. Semuanya udah di. Makanya kita untuk secara non tertulis lah ya, pimpinan itu suka naruh kita di tahun ini di sini, nanti tahun depan di sini, supaya pada saat jadi Kajari kita sudah paham semua. Udah dari bawah bener gitu ya, udah mau ngasih bener. Jadi dia nggak ada spesialis khusus gitu, pitsus aja, pidum aja. Berarti satu hari ini kita bisa di Pidum, besok bisa di Intel, besok bisa di Aswas, bisa di SDM-nya ada juga. Sebelum ini di pengawasan. Ini baru pindah ke Datun. Nanti kalau ditempatkan pula bisa ex officio jadi pengacara negara. Ya, itu bisa. Bisa. Memang kompleks banget nih jaksa ya guys ya. Termasuk saya sekarang nih, saya di Datun tapi saya ada ikut Pitsus juga. Ikut Pitsus juga Mas. Ada yang jadi pengacara negara nggak nih sekarang Mas? Kalau pengacara negara untuk perkara yang sedang sidang nggak ada. Yang sedang. Sprint nggak ada ya? Kasasi aja ya. Apa? BPJS. Hanya BPJS saja. Kalau yang memang tetap jadi misalkan jaksa pengacara Pekanbaru gitu. Beda kita. Kalau swasta itu kan dia dipasang plang nih, ini penasihat hukum ini. Kalau kita itu per SK. Jadi kita melakukan pendampingan 6 bulan gitu. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Gitu. Mungkin itu sih Mas. Ada pesan-pesan nggak nih pemirsa untuk? Iya. Saya pemirsa Riau Podcast ini ya. Saya selaku jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi Riau mengundang lah untuk
seluruh audiens Riau Podcast. Kalau ada permasalahan hukum bisa langsung datang ke Kejaksaan Tinggi Riau atau Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Jadi kita ada kantor pengacara negara yang membuka layanan konsultasi hukum gratis. Bantuan hukum gratis. Bantuan hukum gratis. Jadi kita apapun permasalahan hukumnya kita bisa kasih solusinya. Kasih solusi, nanti diarahin guys mau kemana. Baik, dan itu juga bisa secara online maupun offline. Kalau online tadi lewat apa? Halo JPN. Halo JPN. Kalau offline-nya langsung datang ke kantor kejaksaan terdekat di kota Anda di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia guys. Mungkin cukup ya Mas ya bincang kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tadi kita janjinya cuma 2 atau sampai 8 menit guys supaya dapat AdSense dari YouTube. Tapi kayaknya ini udah 28 menit gitu loh. Memang kalau bapak-bapak bincang-bincang tuh bisa lupa waktu guys. Mungkin demikian dulu podcast kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kita kembalikan